Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, jumpa lagi dengan saya Ibnu Akil. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Entity Relationship Model. Entity Relationship Model adalah model yang sudah cukup lama digunakan ya di dalam merancang atau mendesain suatu database. Mulai dari konsep yang sederhana sampai yang kompleks ya, itu masih bisa menggunakan IR model ini. Karenanya kita akan coba pelajari konsep-konsep yang ada di dalam IR model ini. Nah, IR model terdiri atau terbentuk ya, atau dasar-dasar dari IR model itu ya adalah entities, kemudian relationships, dan atribut. Apa yang dimaksud dengan entities ya? Entities adalah objek ya yang ada di dunia nyata ya. Misalkan ada dosen ya, ada mahasiswa ya, itu adalah entities. Objek ini kadang-kala bisa juga konkret ataupun abstrak. Nah, kalau yang objeknya dia abstrak, kadang-kala bisa menjadi suatu weak entity. Kemudian ada relationships. Relationships adalah menggambarkan hubungan antar objek-objek tadi ya. Nanti dalam diagram secara konseptual hubungannya apa sih antara dosen dengan mahasiswa dengan mata kuliah gitu ya. Kemudian ada konsep atribut. Nah, atribut adalah suatu hal atau karakter yang melekat pada entitas. Misalkan mahasiswa memiliki NIM, nama, ya, kelas, email gitu ya. Itu adalah atribut-atribut yang ada pada mahasiswa. Sedangkan pada dosen ada NIP ya, ada nama, ada pendidikan ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada juga macam-macam dari entity ya. Ada entity tunggal ya, dan weak entity. Kalau dosen tadi termasuk dalam entity tunggal. Nah, sedangkan weak entity, contohnya misalkan dosen mengajar mata kuliah, ya, siswa diajar oleh dosen. Mengajar atau diajar ini nanti akan menjadi suatu weak entity karena di situ kita akan bisa merubah menjadi suatu weak entity ya, dari dasarnya dia hanyalah relationship, maka bisa menjadi suatu kelas, entitas kelas namanya ya. Dosen, kelas, mata kuliah ya. Mahasiswa, kelas, mata kuliah, dan dosen. Itu disebut weak entity. Kemudian ada juga tingkatan atau derajat hubungan antar entitas tadi ya, atau relationship-nya, degree-nya seperti apa. Ada binary dan ada ternary. Binary itu hubungan antar dua entitas ya, sedangkan ternary hubungan antar minimal 3 entitas atau lebih ya. Oke, di sini akan saya contohkan menggunakan software. Nah, ini contoh. Ini yang customer dan produk ya, katakanlah ini hubungan binary. Relationship-nya bersifat binary. Sedangkan dosen, sini kelas, mata kuliah, ya, mahasiswa, dan bidang ilmu ini adalah ternary atau n-ary. Nah, saya bilang tadi kelas ini bisa menjadi suatu weak entity ya, karena dia terbentuk dari entity parent-nya, yaitu ada dosen, ada mata kuliah, ya, ada mahasiswa, dan ada bidang ilmu. Jadi
Kalau ini tidak ada ya, maka weak entity tadi akan hilang gitu ya. Itu yang disebut weak entity juga. Di sini kita gambarkan sekaligus dengan konsep ternary. Oke, selanjutnya adalah connectivity of relationship ya, atau hubungan tingkat hubungan ya, atau konektivitas dari relationship tadi. Baik, selanjutnya adalah connectivity of relationship atau tingkat hubungan ya antar entitas. Sini kita lihat ada one to one, ada one to many, dan many to many. Sekarang kita akan coba gambarkan ya menggunakan software. Akan saya hapus. Kita akan gambarkan konsep yang one to one ya. Misalkan di sini adalah department. Ya. Department is managed by employee. Ada employee. Jadi kita gambarkan dia hubungannya one to one. Nah, kalau mau menambahkan connectivity-nya tadi ya, properties. Nah, namanya multiplicity one to one. Jadi di source-nya nih apa? Department yang ini adalah employee. Kita lihat department dan employee. Jadi hubungannya one to one. Nama relationship-nya saya bisa tambahkan. Sini adalah is managed by, tahu istilahnya dikelola oleh minimal ya satu orang gitu. Satu departemen dikelola oleh minimal satu orang. Kemudian kalau yang one to many ya bisa juga dengan konsep yang sama. Kalau satu departemen kan dikelola, dalam hal ini dia adalah manajer ya kan. Manajer dalam satu departemen hanya satu orang. Tapi kalau departemen dia bisa memiliki banyak employee ya, berarti ini kita ganti departemen has atau memiliki. Has nah di sini berarti employee-nya harus many. As many employee ya. Ini namanya one to many. Kalau many to many, mungkin kasusnya di sini project misalnya. Hubungannya dengan employee. Banyak employee ya mengerjakan banyak project ya. Di sini works on. Jadi ya banyak employee bekerja pada banyak project. Ini hubungannya disebut many to many. Oke, selanjutnya adalah tentang relational key ya, atau kunci-kunci hubungan. Di sini ada super key, ya. Ada candidate key, ada primary key, alternate key, dan foreign key. Jadi super key itu dia mengidentifikasi secara unik ya suatu tuple
Nah, super key ini dia bersifat kumpulan dari field ya, yang mengidentifikasi secara unik suatu tuple atau row. Nanti kita lihat contohnya. Sedangkan kandidat key adalah dari super key tadi, kita akan memilih salah satu atau lebih ya, yang akan menjadi key yang bisa mewakili super key tadi. Ya. Sedangkan primary key adalah kunci utama yang mengidentifikasi secara unik baik itu suatu kandidat key atau suatu tuple ya. Kemudian ada alternate key, ini adalah kunci alternatif selain dari primary key yang juga bisa mewakili super key-nya ya, atau satu row tuple tadi. Sedangkan foreign key adalah dia di table lain adalah primary key, sedangkan di table lainnya dia menjadi foreign key atau kunci tamu. Kita akan perlihatkan di sini. Nah, di sini kita lihat contoh untuk yang pertama adalah super key. Misalkan di table buku ini terdiri dari 3 field, yaitu kode buku, judul, dan stok buku. Nah, ketiga-tiganya ini mewakili tuple tersebut ya, yang membedakannya dia dengan tuple yang lain atau row yang lain. Ya. Nah, ini disebut super key. Jadi dia bisa terdiri dari beberapa field atau kolom. Sedangkan kandidat key ya, kandidat key di sini bisa kita tentukan adalah kode buku dan judul yang akan menjadi atau mewakili secara unik satu row tadi atau tuple ini. Karena kalau stok buku bisa jadi jumlahnya sama seperti ini ya, yang B02 dan B03 sama-sama 15, jadi dia tidak unik. Tapi kalau kandidat key, kalau B02 dan membuat aplikasi 30 menit, serta B03 dan cooking is easy, nah itu dia adalah key yang menjadi kandidat karena dia membedakan secara unik ya satu tuple tadi. Bisa juga kandidat key itu berupa composite key ya. Jadi harus digabung dia supaya unik. Kemudian primary key. Nah, kalau primary key itu yang mengidentifikasi secara unik satu tuple ya, dimana field-field yang lain bergantung sepenuhnya pada key tersebut gitu ya. Di sini adalah kode buku yang menjadi primary key karena dia mewakili secara unik setiap tuple-tuple tadi gitu ya. Dengan kode bukunya kita bisa tahu judulnya ya, kemudian stok bukunya. Nah, itu yang disebut primary key. Kemudian foreign key, contoh B01 di table buku ya, dia adalah primary key. Sedangkan di table pinjaman B01 ini bukanlah primary key, tapi dia disebut foreign key ya. Nah, ini akan menyebabkan hubungan antara table buku dengan table peminjaman ya. Ya, di sini di table peminjaman kode buku adalah foreign key. Contoh juga di table pengembalian ya. PJ01 ini adalah kode pinjam, tapi di sini dia jadi foreign key ya. Maka di sini dia disebut foreign key, sedangkan di table peminjaman primary key. Itu yang dimaksud dengan super key, alternate key, kandidat key, primary key, dan foreign key. Nah, nanti di sini dalam merancang database key tadi
perlu kita tentukan ya dari awal supaya data-data kita bisa terbentuk relasi ya, adanya referential integrity yang kuat gitu ya. Jadi B01 itu adalah referensi untuk judulnya pemrograman C++ gitu. Ya, B02 referensi untuk membuat aplikasi 30 menit gitu. Nah, itu disebut ada istilah referential integrity. Jadi kalau misalkan di tabel buku B01 dihapus, tetapi dia sudah ada datanya di tabel peminjaman, itu tidak boleh dihapus. Karena nanti dia akan kehilangan hubungan nih di tabel peminjaman. Kodenya ada B01, tapi datanya tidak ada. Nah, itu tidak boleh terjadi dalam database. Ya. Bisa terjadi namanya anomali atau inkonsistensi data. Baik, demikian pertemuan kita kali ini membahas tentang Entity Relationship Model. Jika Anda merasa channel ini bermanfaat buat Anda, silakan subscribe ya. Kita akan berjumpa lagi insya Allah dalam pertemuan yang lain. Sampai jumpa.